Pasukan Marinir Piabung Pesawaran Minggu siang menjemput puluhan warga yang tinggal di wilayah terpencil untuk divaksinasi COVID-19. Warga yang berada di pulau itu dijemput dan diangkut dengan 9 perahu karet serta 1 kapal Sea Rider. Salah satunya warga yang dijemput yang tinggal di Pulau Tegal, Pesawaran. Perjalanan menuju pulau selama 1 jam. Mereka yang dijemput kemudian dibawa ke markas Komando Yonif 7 Marinir Pesawaran. Mereka dijemput karena lokasi tempat tinggalnya jauh dari fasilitas kesehatan. Pada pelaksanaan vaksinasi ini, pihak Korps Marinir Piabung bekerja sama dengan Dinas Kesehatan setempat. Petugas menyediakan 2.000 vaksin COVID-19. Untuk jumlah vaksin hari ini totalnya 2.000, namun untuk hari ini kita melaksanakan vaksin sebanyak 600 personil. Kemudian personil-personil yang ada sekarang ini yang menjadi sasaran vaksin, jadi keluarga besar Marinir sendiri, kemudian masyarakat sekitar, ini bukan hanya Pesawaran, dari Bandar Lampung, dari Lampung Selatan, kemudian termasuk dari masyarakat pesisir yang ada di sini. Selain warga dari wilayah Pesawaran, warga dari daerah lain juga diperbolehkan mengikuti vaksinasi dengan mengikuti syarat yang sudah ditentukan. Kegiatan vaksinasi warga pulau diharapkan dapat terus dilakukan untuk pemerataan vaksinasi. Dan malah ada yang dari ibu kota provinsi Bandar Lampung juga ikut ke sini, dari Lampung Selatan juga ada ke sini, tapi tidak masalah. Yang pasti ada masyarakat umum terbantu dengan adanya vaksinasi ini. Dan ini salah satu, dan alhamdulillah berhasil, antusias dan sosialisasinya sampai. Ada masyarakat dari pulau juga, dari pelosok-pelosok juga, berarti kan sosialisasi dan informasi vaksin ini sudah sampai di pelosok. Warga pulau yang telah divaksin kemudian diantarkan pulang ke rumahnya. Vaksinasi di markas Marinir Piabung ini hanya dilaksanakan sehari saja. Bagi warga yang belum divaksin diimbau agar bisa segera mendaftarkan diri untuk divaksin di puskesmas terdekat. Jeffrey Arifin melaporkan dari Pesawaran. ya. 63 penjahat jalanan ditangkap polisi Polres Lampung Utara selama bulan Juni. Mereka umumnya adalah tersangka kasus begal motor, pencurian motor, dan rumah kosong. Penjamret hingga preman yang terlibat kasus pemerasan atau pungutan liar kepada para supir truk dan travel yang melintas di Jalan Sumatera Lintas Tengah Lampung Utara. Dari puluhan yang ditangkap, 2 tersangka ditembak kakinya karena berusaha kabur saat proses penangkapan berlangsung. Dari penangkapan tersangka, polisi menyita 2 motor dan 2 mobil, 1 diantaranya truk. Premanisme 10, jumlah pelaku 25, keterangan pembinaan. Pungli, jumlah giat 12, jumlah pelaku 16, keterangan pembinaan. Modus operandi kegiatan premanisme ini yaitu remaja menongkrong disertai dengan minum minuman keras dan diduga balapan liar serta melakukan pengaturan di jalan yang rusak di persimpangan dengan meminta sejumlah uang. Polisi mengancam akan menindak tegas para penjahat dan preman yang melakukan pungli. Masyarakat juga diimbau tidak takut untuk memberikan informasi kepada polisi jika di sekitar lingkungannya ada kegiatan kejahatan dan pungli. Ardi Yohaba melaporkan dari Lampung Utara. Trio penerjun payung asal Lampung optimis dapat meraih 1 emas pada Pekan Olahraga Nasional atau PON di Papua pada Oktober 2021 mendatang. Ketiganya yakni Eko Agus, Purwanto, dan Erlando. Fisik dan mental para atlet terjun payung ketiganya dinyatakan sudah dalam kondisi terbaiknya. Untuk mencapai target emas, trio penerjun payung meningkatkan intensitas latihan. Minggu pagi, ketiganya melaksanakan latihan di wilayah udara Jawa Barat. Dalam video dokumentasi pengurus olahraga terjun payung Lampung, latihan para atlet tidak mengalami kendala berarti.
Kita akan mengikuti kelas CF, salah satu mata lomba yang akan dipertandingkan di PON Papua. Persiapan kita sampai hari ini kita masih latihan. Kebetulan saya baru pulang tadi subuh dan anak-anak tetap latihan. Kita juga selalu mengadakan refresh fisik, kesehatan. Kita cek. Dan setiap minggu pasti di musim COVID ini akan selalu dilaksanakan tes swab. Pada PON Papua mendatang, para atlet akan tanding di kelas canopy formation atau kerjasama antara parasut dari ketinggian 7.500 kaki berdurasi 90 detik. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung. Usaha yang ditekuni oleh mantan wartawan senior bernama Mustaqim membudidayakan tanaman anggrek sukses meski dilanda masa pandemi COVID-19. Pembelian bunga anggrek oleh masyarakat dan kolektor justru meningkat di tengah masa pandemi. Banyak masyarakat kini mengisi waktu luang di tengah kesibukan kerja dari rumah atau WFH sambil menyambi mengurusi hobinya, salah satunya tanaman hias anggrek. Mustaqim memanfaatkan lahan di rumahnya seluas 1.500 meter persegi di Kelurahan Pringsewu Selatan, Pringsewu untuk membudidayakan tanaman anggrek. Selain itu, lahan juga dibuat taman bunga anggrek. Anggrek yang ditanam Mustaqim diantaranya jenis Dendrobium, Vanda, Cattleya, Phalaenopsis, Oncidium, dan jenis hibrid. Sehari-hari budidaya anggrek ini diurus sendiri oleh Mustaqim dan istrinya. Kini tidak hanya anggrek yang sudah berbunga, anggrek dalam kondisi bibit pun banyak diburu pembeli. Harga tanaman anggrek yang dijual Mustaqim di kisaran Rp100.000 dan ada juga yang harganya mencapai Rp3 juta, tergantung ukuran. Dalam sepekan, Mustaqim bisa meraup omset hingga Rp5 juta. Karena ada lahan, kita kelola menjadi kebun anggrek, sekaligus tempat untuk berjualan dan bisa tempat untuk santai, kemudian untuk tempat edukasi. Kemudian untuk perawatan itu ya akhirnya ya saya support istri juga yang merawat. Anggrek merupakan tanaman hias yang banyak digemari masyarakat, khususnya emak-emak. Anggrek memiliki bunga warna-warni serta menebarkan aroma wangi yang khas. Andri Kurniawan melaporkan dari Pringsewu.